Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini rencana Donald Trump bocor ke media sosial. Rencana penyerangan Donald Trump terhadap Iran bocor di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa rencana daripada Donald Trump ini bocor di media sosial? Apa alasannya? Apakah ini sengaja dibocorkan oleh Donald Trump? Apakah ini semacam PC war gitu? Apakah ini semacam kesengajaan gitu? Kemudian baru-baru ini Donald Trump mengatakan kita akan menekan Iran. Lalu Iran menjawab, ya sok aja tekan, nggak jadi masalah. Tapi kita harus bebas dari sanksi. Jadi negosiasi daripada Amerika dengan Iran itu adalah Amerika menekan Iran supaya nuklirnya dihentikan, supaya pengayaan nuklirnya tidak dilanjutkan. Hak nuklir Iran dihentikan. Banyak orang Konoha mengatakan Iran itu nggak punya nuklir. Iran itu sebenarnya cuma difitnah dan sebagainya. No. Menurut data, yang memberikan nuklir ke Iran itu Amerika. Kenapa Amerika memberikan nuklir ke Iran? Karena dulu Amerika konco-koncoan dengan Iran. Mereka bersatu menyerang Irak. Jadi ya Amerika pasti tahu dong ya. Amerika memberikan nuklir guys ya. Makanya mereka tahu rahasia daripada Irannya. Kemudian Iran mengatakan, kalau saya mencabut hak nuklir saya yang kalian berikan zaman dulu ya, yang diberikan oleh Amerika, oke, fine, nggak jadi masalah. Tapi ada syaratnya. Stop sanksi. Sanksi dicabut. Nah, yang jadi pertanyaan. Warga Konoha itu kan mengatakan bahwa Iran itu nggak terlalu ngemis sama Amerika. Iran itu nggak terlalu berpengaruh walaupun disanksi oleh Amerika dan sebagainya. Bla bla bla. Jadi di mata warga Konoha itu Iran itu adalah negara yang sangat kuat ya, kebal dengan sanksi dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu kebal dengan sanksi Amerika atau sanksi-sanksi negara sekutu, sanksi daripada negara-negara Kristen, negara-negara yang ada di Eropa, lalu kenapa Iran mengatakan, tolong cabut dong sanksinya kalau kita mau menghentikan nuklir? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kenapa? Jadi ini ada semacam kemunafikan ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Iran ini munafik banget? Lalu kenapa Donald Trump membocorkan rahasianya ke publik? Rahasia penyerangan terhadap Iran. Apa alasannya? Jadi guys, menurut keyakinan saya, Donald Trump itu sengaja membocorkan rahasianya. Itu semacam trik sea war ya. Jadi itu semacam serangan dari media sosial ya, atau serangan cyber ya kalau saya perhatikan ya. Itu semacam trik ya. Nggak mungkin lah Donald Trump membocorkan rahasia, terutama kalau rahasia itu benar-benar penting. Sama seperti penculikan Presiden Venezuela. Apakah Donald Trump itu berkicau di media sosial? No, dia diam-diam aja. Setelah Maduro ditangkap, Presiden dari Venezuela, baru dia berkicau. Donald Trump itu bukan orang bodoh guys. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Donald Trump itu orang bodoh, maka ijazahnya harus diperiksa gitu ya. Diperiksa apakah ijazah yang mengatakan Donald Trump ini bodoh atau tidak, harus diperiksa ke asliannya. Apakah ijazahnya asli atau tidak. Nggak mungkin ya Donald Trump jadi salah satu orang terkaya di dunia kalau dia bodoh. Emang ada orang kaya yang bodoh? Nggak ada. Orang kaya itu rata-rata cerdas. Mereka tidak akan bisa kaya raya kalau nggak cerdas. Iya kan? Cuman di Konoha itu kan ada stereotype, ada prinsip yang toxic ya. Ada semacam prinsip yang mengatakan bahwa saya nggak tahu dari mana nih sumbernya ya. Orang kaya itu sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Mereka bodoh. Nggak ada itu guys. Ya rata-rata orang kaya itu cerdas, pintar. Mereka bisa kaya karena mereka cerdas, karena mereka kreatif. Pengusaha itu kan harus kreatif, menciptakan ide-ide gitu ya. Masa ada orang, mohon maaf ya, orang bodoh menciptakan ide? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget ya. Kemudian, kalau saya perhatikan di Konoha itu kan, Iran ini kan dipuja-puji ya, dianggap seperti negara superpower ya, dianggap sebagai pelindung ya, dianggap seperti negara yang sangat luar biasa, teknologinya wow dan sebagainya. Padahal junjungan daripada warga Konoha yaitu Iran ini ngemis-ngemis guys sama Amerika.
mereka nggak malu ngemis-ngemis, walaupun kadang-kadang ya mereka mengatakan kita tidak pernah ngemis sama Amerika. Ya secara dunia nyata ya pada faktanya ya mereka ngemis ya, cuman mereka bermuka dua gitu ya. Mereka menggunakan tangan-tangan lain seperti misalnya menggunakan Oman, Qatar, Dubai. Ya mereka menggunakan perpanjangan tangan gitu ya. Dari pintu belakang gitu, dari jendela ya. Mereka negosiasi dari jendela, guys. Ya, jadi ya, berhentilah ya mengidolakan Iran. Ya, kalau mengidolakan itu ya minimal negara yang ini dong ya, negara maju ya kan. Ya Amerika ya lumayan lah ya, kemudian negara-negara Eropa gitu, negara-negara maju, Korea Selatan, Singapura, pilih negara maju dong ya. Kalau nggak Turki deh ya, umat muslim yang paling maju kalau saya perhatikan Turki ya, walaupun Turki sekarang ini sudah mulai sembraut ya semenjak kehilangan daripada Kemal Atatürk ya. Jadi Kemal Atatürk ini punya kesalahan besar, guys. Di zamannya mereka sangat luar biasa ya, zaman Kemal Atatürk, tapi ada kesalahan ya, sistemnya tidak diperbaiki. Ketika Kemal Atatürk ini meninggal, maka sistemnya rusak. Harusnya sistemnya dulu yang diperbaiki, bukan orangnya ya. Jadi salah satu negara yang paling maju, negara muslim itu yang maju itu ya Turki, walaupun Turki di Konoha itu dikata-katain ya. Itu kalau saya perhatikan. Kalau mengidolakan tuh ya Turki, bukan Iran. Apa sih kelebihan daripada Iran? Nggak ada ya, selain nikah mutah ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Nikah mutah. Nikah mutah itu nikah 1 jam, guys ya, kontrak gitu ya. Sama seperti yang terjadi di puncak sana. Bisnis lendir yang ada di puncak. Banyak tuh di sana ya. Kemudian baru-baru ini juga viral di media sosial di mana ada warga negara asing yaitu orang Iran, kasus menyebarkan atau pengedaran sapu-sapu ya. Sengaja saya persetkan ya, mungkin Anda sudah paham apa yang saya maksud ya. Sapu-sapu ya, P-nya itu diganti dengan B ya nanti ya, karena ini sensitif, guys ya kalau saya ngomong sebenarnya ya. Menyebarkan barang terlarang bernama narkoboy ya. Sengaja saya persetkan ya, biar nggak di-ban sama YouTube, karena YouTube itu sensitif, guys ya, terutama yang ngomong kafir ya. Kalau saya kan kafir ya, jadi mereka juga sensitif ya. Kalau yang ngomong itu kafir ya langsung sensitif banget ya. Kecuali saya mayoritas ya. Ya kan, kalau mayoritas masih bisa lah dimaklumi ya. Tapi kalau kafir yang ngomong ya, diam lu kafir gitu ya. Diam lu kafir ya. Di Konoha kan gitu. Udah minoritas, belagu lagi ya. Padahal kafir juga kan satu negara ya dengan non kafir kan, kecuali imigran seperti imigran Yaman gitu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu imigran Yaman itu tidak dianggap kafir, guys, padahal kan mereka juga ini ya negara luar, imigran, namanya imigran ya kan, bahkan disembah-sembah gitu ya. Jadi bagi orang Yaman, Konoha itu sama seperti negeri yang seperti surga gitu. Makanya ya banyak orang-orang Yaman atau orang Arab atau orang Iran berlibur ke puncak. Di puncak mereka nikah kontrak, guys. Nikah 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Ketemu cewek di aplikasi hijau, lalu mereka nikah 1 jam, 2 jam gitu. Gak ada bedanya sebenarnya dengan orang-orang barat. Nggak ada ya. Apa bedanya? Orang barat itu mereka nggak menggunakan agama kalau mereka kumpul kebo. Kalau orang Iran mereka menggunakan atas dasar agama. Itu lebih rumit, itu lebih tidak berperi kemanusiaan. Mereka bawa agama gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi ada ya baru-baru ini kasus warga negara asing yang berasal dari Iran menyebarkan narkoboy, guys. Wow, luar biasa. Berhentilah mengidolakan Iran ya. Maksudnya gini, kalau kita mengidolakan negara itu minimal yang agak bagus sedikit kayak ya. Jangan, aduh, apaan coba Iran. IQ-nya itu nggak jauh beda dengan Konoha, kemudian warga miskinnya itu nggak jauh beda dengan Konoha. Di Iran juga banyak orang miskin dan sebagainya. Kalau misalnya mengatakan, oh karena mereka di embargo dan sebagainya, ya salah sendiri. Kenapa gitu ya? Kenapa pemerintah Iran itu ya macam-macam gitu ya? Kenapa nggak langsung terus terang aja gitu ya? Terus terang aja, ya
kalau misalnya bekerja sama dengan Amerika ya udah bekerja sama aja gitu ya, jangan sok-sok kuat di embargo gitu. Kalau nggak tahan di embargo, kalau nggak kebal di embargo ya ya udah, ya kerja sama aja gitu. Sama seperti Konoha, warga Konoha itu kan banyak tuh yang berpikir bahwa kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita mau di embargo sama Amerika, kita biasanya mengatakan, sok aja di embargo, sok aja gitu ya. Sehari dua hari ngomong seperti sok aja, tapi berakhir seperti Iran, bahkan lebih mengenaskan daripada Iran. Padahal kalau boleh jujur, mitra dagang Indonesia itu ya Amerika, salah satu terbesar di dunia itu ya Amerika. Yang pertama China, yang kedua Amerika. Jadi kalau kita memutus mitra dagang ke Amerika, ya kita yang sebenarnya yang yang rugi gitu ya. Kita yang rugi karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang mengekspor barang ke luar negeri, seperti perusahaan-perusahaan sepatu ya, kebanyakan sepatu ya, kemudian tekstil, kain dan sebagainya, ya furnitur dan sebagainya. Ya pengusaha-pengusaha di Konoha itu akan menjerit gitu, akan teriak-teriak ya, akan teriak-teriak. Karena apa ya? Karena ya Amerika nggak mau lagi ngambil barang ke Konoha ya. Itu guys ya. Cuman kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain, kamu PKI, kamu ateis, kamu tidak beragama. No, jangan berpikir seperti itu. Itu namanya berpikir licik guys. Ya, saya pro terhadap negara kita. Ya, saya benci dengan yang namanya kebodohannya. Dikit-dikit bawa agama, ya apa aja ngomong agama, ya. Jangan seperti itu guys ya. Jangan kita membenci Amerika itu karena nggak seagama dengan kita. Ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kalau Amerika itu mayoritas beragama Muslim, ya pasti kita akan mengatakan Amerika itu bagus ya. Amerika itu negara superpower, luar biasa gitu. Gitu guys kalau saya perhatikan. Ya mirip-mirip seperti yang terjadi di Palestina atau di Gaza. Ya baru-baru ini kan diisukan Israel itu punya senjata yang sangat mutakhir, yaitu senjata thermal gitu yang bisa menghilangkan musuh gitu ya dalam sekejap ya, tanpa bersisa. Sekali tembak langsung hilang gitu tanpa bersisa. Nah, warga Konoha banyak tuh yang komplain ya, itu nggak boleh, itu dilarang, itu sangat kejam dan sebagainya. Kalau senjata ini dimiliki oleh Hama, maka mereka tidak akan teriak-teriak, mereka akan memuja-muji, Hama itu bagus, Hama itu kuat, Hama itu luar biasa. Nggak boleh seperti itu guys, nggak boleh. Jadi kita itu sebenarnya sudah ada yang salah di otak kita selama ini, karena kita terlalu berlebihan dalam beragama. Kalau seagama kita bela mati-matian, kalau beda agama kita akan mengkafir-kafirkan gitu ya. Kita akan memusuhi. Jangan seperti itu guys ya, nggak boleh seperti itu ya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau selalu membenci yang beda agama, membenci kafir apa segala macam. No, itu tidak bagus guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi kalau saya ngomong seperti itu, saya akan dianggap, kamu pro Israel, kamu Zionis, kamu oten ya, dikit-dikit oten gitu. Ini namanya kebencian gitu ya, kebencian terhadap yang beda agama. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apa pendapat Anda? Tapi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak benar-benar berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya tidak ada niat jahat terhadap agama apapun di sini ya. Saya berpihak pada negara kita supaya kita itu tidak terlalu mabuk agama, tidak disetir oleh kaum-kaum tertentu ya dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.